warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Mas TV kembali hadir dengan berita teraktual dan terupdate Kamis 16 Oktober tahun 2025. Bersama saya Neneng Royatul Mawana, berikut berita utama hari ini. Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar Stadium General dengan tema Tantangan dan Peluang Alumni Sains dan Teknologi di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Bertempat di Aula Profesor Dr. Fauzul Iman, acara ini menghadirkan Direktur SDM PT Krakatau Steel Tbk Agus Nizar Piviansyah sebagai narasumber utama. Melalui Stadium General ini, para mahasiswa diajak untuk lebih terbuka dengan perkembangan dunia industri dan teknologi yang terus berubah. Dekan Fakultas Sains, Profesor Hidayatullah mengingatkan pentingnya bagi mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada teori perkuliahan, tapi juga mengembangkan soft skill dan kemampuan beradaptasi. Dua hal inilah yang menjadi bekal utama bersaing di dunia kerja. Narasumber sendiri punya rekam jejak pendidikan yang inspiratif, mulai dari teknik informatika dan matematika di Universitas Indonesia hingga S2 dan S3 di bidang komputer dan administrasi bisnis. Bukti nyata bahwa lulusan sains punya peluang besar untuk sukses. Wakil Rektor 1, Dr. Nana Jumhana juga menyampaikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Tema yang diangkat sejalan dengan rencana kampus untuk menerapkan kurikulum berbasis outcome-based education mulai tahun akademik 2026-2027. Kegiatan ini diikuti ratusan mahasiswa baru Fakultas Sains dan diharapkan dapat menjadi inspirasi, motivasi, sekaligus bekal strategis dalam menatap masa depan karir di tengah pesatnya era transformasi digital. Berita selanjutnya. Pusat Studi Gender, Anak, dan Difabel atau PSGAD LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar seminar nasional bertema Genealogi Kepemimpinan Perempuan, Tinjauan Sejarah Islam dan Nusantara. Bertempat di Auditorium Lantai 3 Gedung Rektorat, acara ini dihadiri pimpinan universitas, pengurus Dharma Wanita, dan puluhan mahasiswa yang antusias mengikuti diskusi. Koordinator PSGAD Dr. Haja Neng Musliha menyampaikan bahwa seminar ini mengangkat dua fokus utama, menelusuri jejak kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam dan Nusantara, serta membahas tafsir keagamaan dari perspektif keadilan gender. Hadir sebagai narasumber, Profesor Dr. Musdah Mulia dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dr. Nur Rofiah dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Sekretaris LP2M, Dr. Salahuddin Al-Ayubi, menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun peradaban. Sementara Wakil Rektor 1, Dr. Nana Jumhana, mengapresiasi inisiatif PSGAD dan menegaskan komitmen kampus terhadap kesetaraan gender. Seminar ini diharapkan dapat membuka wawasan, mengubah cara pandang, dan memperkuat peran strategis perempuan dalam kehidupan akademik dan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kota Serang pada Selasa 14 Oktober tahun 2025. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antara kampus dan pemerintah daerah dalam memajukan Kota Serang. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Muhammad Isom bersama jajaran pimpinan universitas disambut langsung oleh Wali Kota Serang Haji Budi Rustandi SE. Dalam pertemuan ini, Profesor Isom menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah berjalan, seperti program sertifikasi halal dan KKN di berbagai kelurahan. Ia juga membuka peluang kerjasama ke depan mulai dari
pemanfaatan fasilitas kampus, hingga dukungan untuk berbagai program pembangunan daerah. Wali Kota Serang menyambut baik kehadiran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong kemajuan kota. Ia juga berharap kerjasama ini dapat selaras dengan kebijakan fiskal daerah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama, sekaligus menjadi awal penguatan sinergi antara Pemkot Serang dan UIN Banten, mulai membangun kota Serang dan mencetak generasi intelektual masa depan. Beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya mencetak pemimpin masa depan, Tim Pembinaan Kegiatan Mahasiswa atau TPKM UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar Diklat Bimlan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Lanjut pada tanggal 13 hingga 15 Oktober tahun 2025. Mengusung tema Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa, membangun gerakan visioner melalui literasi dan teknologi di era supremasi digital. Kegiatan ini memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Acara dihadiri langsung oleh Rektor, pimpinan universitas, serta Sekretaris Umum PP ISNU. Sebanyak 45 peserta dari berbagai organisasi mahasiswa kampus terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Ketua Pelaksana Salim Rosadi menyebut diklat ini dirancang untuk membentuk karakter pemimpin muda yang cerdas dan visioner. Sementara itu, Kepala Biro AKK, Dr. Hajah Siti Aminah, berpesan agar pemerintah memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan bijak dalam bermedia sosial sebagai calon pemimpin bangsa. Rektor UIN Banten, Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, turut membagikan kisah perjuangan saat aktif di organisasi mahasiswa. Ia menegaskan, di era digital saat ini, mahasiswa punya peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi, bahkan hingga level nasional dan internasional. Mulai Diklat Bimlan, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan yang tangguh, adaptif, dan visioner. Beralih ke berita selanjutnya. Fakultas Dakwah baru saja menggelar seminar internasional bertema The Spirit of Islam in Contemporary Java, Rethinking Mysticism and Santri Abangan Relation pada Jumat 10 Oktober tahun 2025. Acara yang berlangsung di Auditorium Gedung Rektorat lantai 3 ini menghadirkan narasumber utama Emeritus Profesor Greg Feali dari Australia National University. Seminar ini menjadi momen penting untuk mengkaji ulang konsep mistisisme serta relasi santri dan abangan di Jawa, sekaligus menilai relevansi di era modern. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Dr. Ali Muhtaram MSI yang mewakili Rektor menyambut baik inisiatif Fakultas Dakwah dan menyoroti pentingnya diskusi kritis mengenai istilah-istilah klasik seperti santri, abangan, mistisisme, dan sinkretisme. Ia menekankan bahwa pandangan tradisional tentang modernisme dan tradisionalisme perlu dipertimbangkan kembali, mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Seminar ini dihadiri dosen, mahasiswa, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang antusias menyimak paparan Profesor Greg Feali mengenai hasil risetnya sehingga diharapkan dapat memperkaya pemahaman kontemporer tentang perkembangan Islam di Jawa. Sekian berita utama hari ini. Terima kasih, saya Neneng Royatul Muawana bersama kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.